Halo Bapak Ibu Guru Senusantara, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Intan Purnama P, SIKOM SPD MM. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya untuk berbagi bersama Bapak Ibu tentang bagaimana membantu peserta didik untuk melatih berpikir kreatif di dalam kelas. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam konteks berpikir kritis, kita akan menemui istilah berpikir divergen dan konvergen. Berpikir divergen adalah kemampuan untuk memunculkan beragam alternatif pemecahan masalah. Sedangkan berpikir konvergen adalah proses memunculkan satu kemungkinan solusi pada suatu masalah. Apa yang terjadi kalau saat berpikir divergen terjadi gangguan oleh pemikiran konvergen? Jika hal-hal itu terjadi, maka ide-ide yang semula sudah hampir muncul dari otak kita akan menjadi batal muncul. Kita seperti menyensor pemikiran kita sendiri. Hal ini bisa saja terjadi kepada para peserta didik. Lalu bagaimana ya cara atau tips sederhana untuk mengatasi hal ini? Tips yang pertama, pada saat saya berpikir divergen, percayalah bahwa semua ada waktunya. Jadi, jangan pernah takut untuk mengeluarkan ide buruk, karena memikirkan baik atau buruk itu waktunya adalah nanti. Saat ini, semua ide adalah ide saja. Kalaupun ternyata ide awal kurang bagus, nanti akan ada waktunya untuk merevisi. Kita bisa menambahkan dan memodifikasi ide itu. Konsep kreativitas sudah berkembang sejak 1950 dan definisi yang beredar memiliki banyak versi. Terdapat dua aspek utama yang selalu muncul, yaitu orisinalitas dan efektivitas. Orisinalitas kadang disebut sebagai kebaruan atau keunikan, sedangkan efektivitas kadang disebut dengan kegunaan, ketepatan, atau kecocokan. Yang berikutnya akan muncul pertanyaan, bagaimana kita tahu sebuah produk itu termasuk produk kreatif atau tidak? Di sini penilaian orang lain berperan penting. Jika ada orang yang sudah pernah mengetahui produk serupa, maka produk itu tidak dianggap sebagai produk baru. Sedangkan pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif? Mari yuk kita biasakan para peserta didik untuk selalu berpikir kreatif ya. Banyak caranya, bisa dengan banyak bergaul, membaca, menonton, mendengarkan, dan berdiskusi. Dengan berwawasan luas dan otak yang terasah, maka berpikir kreatif ini akan memunculkan ide-ide baru dan kreatif, dan produk yang dihasilkan akan menjadi betul-betul baru. Itu tips yang kedua. Hal ketiga yang dapat terjadi pada saat kita meminta atau melatih para peserta didik untuk berpikir kreatif adalah bagaimana sih caranya agar para peserta didik kita menjadi pribadi kreatif yang gembira saat menyambut tantangan. Apakah produk atau ide yang dipikirkan adalah orisinil dan kreatif? Salah satu caranya adalah menciptakan situasi yang menantang atau menghadirkan masalah yang perlu dipecahkan. Tugas sekolah yang tidak terlalu berstruktur dapat lebih memancing kreativitas dibanding tugas yang memiliki aturan terlalu ketat. Supaya terbiasa berpikir kreatif, kita memang perlu bekerja lebih keras dari standar yang dilakukan oleh orang lain. Kreativitas kita akan menghasilkan sesuatu yang melebihi standar. Jadi, mari kita pacu para peserta didik kita untuk jangan takut merasa lelah, ya. Karena kita akan merasa bahagia dan memiliki hidup yang lebih bermakna untuk memiliki kemampuan dan mengembangkan cara berpikir secara kreatif. Itulah tips ketiga yang dapat saya bagikan. Demikianlah Bapak Ibu guru yang berbahagia, tips sederhana yang saya bagikan melalui
video pendek ini. Semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu dan bermanfaat dalam melakukan proses membantu para peserta didik untuk berlatih berpikir kreatif di dalam kelas. Semoga manfaat ini dapat Bapak Ibu bagikan kepada para peserta didik dan pendidik lainnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Salam dan bahagia.